Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya Felicia. Pada malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 4 ayat 7. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Kedamaian Hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Martha Washington, istri dari George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, pernah mengatakan, kebahagiaan sepenuhnya bergantung pada sikap kita, bukan keadaan kita. Dari perkataan Martha Washington ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketenangan hidup bukan didapat atau ditentukan karena amannya situasi, melainkan cara berpikir dan hati kita. Namun sangat disayangkan, banyak orang yang mengizinkan keadaan menentukan sikap mereka. Contohnya, apabila keadaan sedang baik-baik saja, maka pikiran pun akan menjadi tenang. Namun apabila seseorang diperhadapkan dengan banyaknya masalah, banyaknya pekerjaan, maka mereka akan menjadi stres dan pikiran pun menjadi gaduh. Semua orang mengakui bahwa situasi dunia ini semakin hari semakin menyeramkan karena adanya pandemi COVID-19, di mana ekonomi tidak kunjung pulih, kematian terjadi di mana-mana, dan semakin banyak orang yang terpapar virus ini. Tak dipungkiri, orang-orang akan mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, dan hal ini adalah hal yang manusiawi. Orang berkata, aku akan tenang apabila masalah ini akan berlalu, aku akan tenang apabila badai ini sudah berlalu. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan kita, badai hidup, masalah hidup akan datang silih berganti. Oleh karena itu, janganlah berdoa agar kita dijauhkan dari masalah kehidupan, karena hal itu adalah hal yang mustahil. Namun berdoalah agar kita tetap tenang dan tetap kuat dalam badai kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya menekankan mengenai damai sejahtera. Kita tahu damai sejahtera adalah salah satu dari buah roh. Damai sejahtera dalam bahasa Yunani disebut dengan kata eiren, sedangkan dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata shalom. Dan tentu saja shalom ini sudah sering kali kita ucapkan dan sering kali kita dengar. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita? Saya akan memberikan 3 poin. Yang pertama, hidup dekat dengan Allah. Kita bisa membaca dalam Roma 15 ayat 33. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Dari ayat ini kita tahu bahwa sumber dari damai sejahtera adalah Allah, dan Allah adalah satu-satunya sumber damai sejahtera. Nah, apabila kita ingin mendapatkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita, tentu saja kita harus mendekat dengan sumbernya, yaitu Allah. Bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Yang pertama, baca kebenaran firman Tuhan. Kita sering berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, kita bersekutu dengannya, dan kita bergaul karib dengannya. Poin yang kedua yaitu hidup berkenan kepadanya. Kita bisa membaca di Lukas 2 ayat 14. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara semua manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Di sini kita bisa mengetahui damai sejahtera di bumi di antara semua manusia yang berkenan kepadanya. Apa itu hidup berkenan? Yaitu hidup layak di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan di poin pertama tadi, kita membangun keintiman dengan Tuhan, kita hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, hidup percaya, berserah, dan bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam kerendahan hati. Maksudnya kita sebagai manusia, kita seringkali melakukan dosa. Oleh karena itu, apabila kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita, maka kita minta ampun kepada Tuhan, serta kita bertobat dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Poin yang ketiga, memikirkan kebaikan Allah. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 8. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Daripada kita memikirkan hal-hal yang buruk, memikirkan kekhawatiran kita, memikirkan masalah kita, lebih baik kita memikirkan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Allah dalam kehidupan kita seringkali kita tidak sadari. Nah, apabila pikiran kita baik, pikiran kita tenang, hati kita pun juga akan tenang, dan damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiran kita. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, hidup dekat dengan Allah. Yang kedua, hidup berkenan kepadanya. Dan yang ketiga, memikirkan kebaikan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi janganlah berdoa agar kita dijauhkan dari badai kehidupan, tetapi berdoalah agar kita tetap kuat dan tenang dalam badai tersebut. Apabila hati dan pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera yang berasal dari Allah, maka kita dapat meresponi berbagai masalah kehidupan kita dengan baik dan tenang. Firman Tuhan saya aminkan sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.